Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita ada di tempat ini karena semua anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu yang beribadah baik secara onsite maupun online dimanapun Bapak Ibu berada, tidak terbatas oleh jarak waktu dan waktu. Kita bersekutu bersama, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Untuk itu sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kita pada sore hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengarkan, yang memuji menyembah, yang beribadah baik secara onsite maupun online. Biarlah kami boleh mendapatkan sukacita, damai sejahtera, pemulihan, kesembuhan dan berkat-berkat yang melimpah daripada Tuhan. Berkati setiap kami pelayan-Mu Tuhan, baik WA, singer, pemusik, bahkan hamba-Mu yang kami menyampaikan berita firman Tuhan. Dan kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami Terima kasih.
sukacita, kita mau menari buat Tuhan, kita mau bernyanyi buat Tuhan, tanggalkan segala bebanmu. Kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus yang sanggup menolong setiap kita. Amin. Haleluya. Dia sanggup eratkan hatimu, menarilah dan bertepuk tangan bersukacita. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Salahnya kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, datang melawat kita, nyanyi bagi-Nya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan bersukacita. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, datang melawat kita, nyanyi bagi-Nya. Angkatlah suaramu, amin. Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan bersukacita. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, datang melawat kita, nyanyi bagi-Nya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, datang melawat kita, nyanyi bagi-Nya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangat, yes. Takkan hilang kekuatanku, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata peduli. Yuk, mari sama-sama katakan terima sukacita. Yuk, semangat. Terima sukacita sedang, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sedang, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan rasanya, tak
lakukan badan yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak padamu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan rasanya, lakukan badan yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, Sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata, sukacita. sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Mari kita terus bersukacita. Amin. Ya, mari kita bersukacita terus dan terus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Terus selalu mengucap syukur apapun keadaan kita hari-hari ini. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu berlipat lagi. Bersyukurlah
bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan begitu baik, Tuhan yang setia, Bapa yang mulia, yang kasih-Nya begitu besar. Dia yang memulihkan setiap kehidupan kita. Amin. Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang memberkati kita. Sehingga dengan apakah kita akan membalas kasih-Nya? Dengan apakah kita membalas kebaikan-Nya? Selain hanya memuji dan menyembah kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih. Allah yang setia
tetap setia selama-lamanya. Sekali lagi katakan Tuhan, biarlah yasannya, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Katakan untuk selamanya, untuk selamanya. Beri tepuk tangan, haleluya, yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Bapa Surgawi boleh selalu menyenangkan hati. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan sore hari ini boleh selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena inilah kerinduan kami Bapa. Kami ingin selalu dekat. Kami ingin selalu berada di hadirat-Mu. Kami mau terus naik di Gunung Kudus-Mu ya Tuhan. Satu hal menjadi kerinduan kami, bajak setiap hati kami, urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati. Tuhan, uribi ayah asyik, biarlah bukan dari pengetahuan hamba-Mu, tapi Roh Kudus Kau yang ambil-alih. Kuripi ayah asyik, Tuhan lawat kami, jamah kami Tuhan Yesus. Karena kami mau menjadi anak-anak-Mu yang diubahkan, dibaharui hati kehidupan kami oleh setiap kebenaran firman. Kami mau hidup dipulihkan, kami mau hidupi pertobatan itu. Terima kasih Bapa. Inilah syukur kami kehadirat-Mu. Inilah terima kasih kami Allah Roh Kudus. Tuhan baik, Engkau sangat baik. Dalam keadaan apapun kami tetap mengucap syukur. Kami persembahkan hati kami malam hari ini di mezbah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan mendengar sabda-Mu. Berbincanglah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Baik. Ya, kita mau baca kebenaran firman Tuhan dalam 1 Tesalonika. Ya. Puji nama Tuhan saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Kita mau belajar. Inilah yang kita tanamkan di dalam hati kita ya saudara. Ini pesan Tuhan buat saudara dan saya di tempat ini, bahkan yang mengikuti live streaming. Kita baca sama-sama 2-3. Janganlah padamkan roh.
Puji nama Tuhan, saudara. Firman Tuhan katakan, janganlah padamkan rohmu di mata Tuhan. Satu pesan yang sangat berarti, satu pesan yang sangat kuat di akhir-akhir zaman ini, saudara. Jangan sampai roh kita padam. Jangan sampai, saudara, api kita padam di dalam Tuhan Yesus. Karena inilah waktunya Tuhan semakin dekat, semakin singkat. Satu hal pesan Tuhan buat saudara dan saya di tempat ini. Janganlah padamkan roh kita. Tetap memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Ada amin, saudara? Kita baca lagi Imamat 6 ayat 12 dan 13. Imamat 6 ayat 12 dan 13. Inilah kebenaran firman Tuhan. Di sini saya mempelajari ada dua kata pentingnya, saudara. Imamat 6 ayat 12 dan 13. Kita baca ya sama-sama supaya kita mengerti firman Tuhan ini. 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya apa? Terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. 13. Harus dijaga supaya apa, saudara? Api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Ada dua kata yang saya baca berkali-kali, kata ini di mana dikatakan berulang ya. Itu berarti jangan apa, saudara? Jangan dibiarkan padam. Ayat yang ke-13 pun kata-katanya sama. Apa, saudara? Jangan dibiarkan padam. Berarti dalam ayat 12 dan ayat 13 kata-kata janganlah dibiarkan padam berarti ini sangat penting. Ini peringatan buat saudara dan saya di akhir zaman ini. Anak-anak Tuhan, mari kita jangan biarkan roh kita padam, rohani kita padam. Ini berbicara dulu para imam setiap pagi itu bawa korban bakaran, yaitu untuk menjaga supaya api ini nggak boleh padam. Itu dulu perjanjian, kalau imamat perjanjian lama. Tetapi hari ini, saudara, di dalam perjanjian baru, ya Tuhan juga mengajarkan bagi setiap kita, ketika mereka menjaga api yang dibangun di atas apa? Mezbah. Tapi di dalam perjanjian baru, mezbah itu berbicara, yaitu hidup saudara dan saya di tempat ini. Katakan, saya mezbahnya Tuhan. Saya baitnya Tuhan. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Di dalam hidup saudara dan saya, kita adalah mezbahnya. Siapa? Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hidup kita, anak-anak Tuhan yang percaya. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, hidup dalam pertobatan, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya saya seringkali senang dengan lagu ini. Di hati di hati inilah rumahmu. Makanya kata firman Tuhan dalam Imamat, janganlah dibiarkan padam. Miliki api yang terus menyala-nyala. Ya, kita menyalakan korban bakaran di dalam hidup saudara dan saya. Kita mempersembahkan hidup saudara dan saya di tempat ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mempersembahkan, tadi pujian mengatakan, saya mempersembahkan hidup saya buat Tuhan. Amin, saudara. Berapa banyak di tempat ini yang mau mempersembahkan hidupmu buat Tuhan? Kita mau mempersembahkan hidup hanya buat Tuhan. Hidup ini sementara. Waktu-waktu kita ada di dunia ini gak lama, sementara. Tapi saat aku mempersembahkan hidupku buat Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan
mengasihi hidup saudara dan saya. Pujian mengatakan ku tetap cinta walau banyak badai tantangan. Seringkali ketika kita punya tantangan badai dalam hidup, cinta kita mulai pudar sama Tuhan. Saat doa kita nggak dijawab, belum dijawab, terjawab sama Tuhan, cinta kita mulai kendor sama Tuhan. Fokus kita hanya pada masalah persoalan. Tapi dengar baik-baik hari ini, di dalam hidup orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Katakan amin. Untuk itu saudara, kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, tugas kita sebagai mesbahnya Tuhan, kita harus menjaga. Menjaga apa saudara? Jaga apa? Ada yang tahu nggak? Api. Makanya jangan padam. Api Roh Kudus yang ada dalam kita itu jangan padam. Hati-hati. Tugas saudara dan saya di dalam hidup saudara ada api Roh Kudus. Jangan sampai padam anak-anak Tuhan. Mari kita mau menjaga api itu tetap ada dalam hidup kita. Saudara, banyak yang mau menjaga api Roh Kudus itu tetap menyala dalam hidupmu. Angkat tangan. Sekalipun walaupun saudara dan saya mengalami tantangan, masalah pergumulan dalam hidup, ketika engkau menghidupi, menjaga api yang dari Tuhan, engkau menjadi orang yang kuat. Engkau tidak akan menjadi orang yang patah semangat, tidak akan menyerah, karena engkau percaya di dalam hidupku ada siapa? Ada Roh Kudus. Tapi seringkali kita nggak pernah koneksi dengan Roh Kudus. Nggak pernah Roh Kudus diajak bicara. Nggak pernah kita bilang terima kasih Roh Kudus. Nggak pernah saudara yang kita ingat masalah persoalan pergumulan. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Ini waktu kedatangan Tuhan semakin dekat. Ini pesan Tuhan buat saudara dan saya. Jaga api Roh Kudus. Penuhi hidupmu dengan api Roh Kudus. Karena itulah kekuatan dalam hidup kita. Yang percaya bersama saya katakan amin. Saudara tahu Roh Kudus diberikan pada saudara, kepada saya, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Itu sebagai apa? Ada yang tahu nggak? Ayo. Penolong. Ada lagi? Menghibur. Ada lagi? Hebat-hebatnya penabur benih. Apa Pak? Penjaga. Ada lagi? Ayo, penolong, penghibur, penjaga, penuntun, pembimbing kita. Makanya seringkali kita berdoa, Roh Kudus tuntun aku, bimbing aku, pimpin aku, agar aku hidup di dalam kebenaran. Karena Roh Kudus itu yang mengajar hidup saudara dan saya. Tapi seringkali kita nggak mau diajar sama Roh Kudus. Ya, kita bebal. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita, ayo baca firman, ayo doa, ayo beribadah. Kita sepelekan saudara. Padahal Roh Kudus sudah berbicara. Nah, baca firman. Karena kekuatan hidup saudara dan saya hanya pada firman Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Roh Kudus selalu menyertai hidup saudara. Dia Allah yang setia. Dia selalu ada dalam setiap kondisi keadaan hidup saudara. Dia gak pernah tinggalin hidup saudara. Makanya aktifkan Roh Kudus itu dalam hatimu. Aktifkan Roh Kudus itu dalam hidupmu. Ajak komunikasi Tuhan. Roh Kudus pimpin aku, bimbing aku, arahkan aku, tuntun aku di dalam kebenaran-kebenaranmu. Komunikasi. Kita jangan berdoa hanya minta atas setiap masalah persoalan pergumulan dalam hidup. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Masalahmu, persoalanmu, tantangan dalam hidupmu, Tuhan tahu. Tuhan melihat hatimu dan melihat perjuangan dalam hidupmu. Maka saya percaya Roh Kudus itu selalu hadir dalam hidup kita untuk menginsafkan hidup saudara-saudara dan saya di tempat ini. Ada amin? Saat kita mau melakukan kesalahan, nah jangan berbuat itu ya. Jangan melakukan itu dosa. Siapa yang suka ingetin saudara? Roh Kudus.
Saat saya sebel sama orang, aduh hati udah gremet, saya mau balas, aduh saya kesel minta ampun. Tapi Roh Kudus bilang, nah, jaga hatimu, sabar. Siapa yang bicara? Roh Kudus. Dia selalu mengingatkan. Kadang Roh Kudus juga berbicara lewat kita, lewat orang-orang di sekitar kita. Kita yang gak mau peka. Kadang orang-orang di sekitar kita, ayo baca Alkitab. Bulan ini suruh baca Alkitab mulu. Gak ngerti, Bu. Betul, gak ngerti. Saya senang sama ibu. Di sini ada ya ibunya ya? Yang dari Belanda. Oh, ada di belakang. Luar biasa. Ibu ini luar biasa. Luar biasa. Dia menghidupi firman. Roh Kudus bekerja dalam hidup. Ketika Tuhan mengutus untuk menyampaikan firman, dia sampaikan firman. Puji nama Tuhan, saudara. Saya mau tanya, Mas Dara. Ada yang bisa jawab atau enggak? Bagaimana, Bu, Bapak, agar roh kita tidak padam? Ada yang mau jawab? Bagaimana Bapak, Ibu, roh kita itu tidak padam? Apa, Pak? Tetap berdoa. Ada lagi? Tetap intim dekat dengan Tuhan. Artinya apa? Supaya roh tidak padam dalam hidup kita. Dua-duanya betul. Ya, Pak Amin betul, Michael betul. Satu hal, saudara. Kita jaga hidup kita. Supaya kita terus terhubung dengan siapa? Tetap intim, melekat, dekat. Jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Bahwa hidup kita itu membutuhkan Tuhan Yesus. Kita gak mampu hidup sendiri. Makanya seringkali saya mengatakan, bukan kuat, gagah, dan hebat saya, Tuhan. Pesan Tuhan di akhir zaman ini, bangun mesbah doa anak-anak Tuhan di tempat ini. Yang mau katakan amin. Seberapa banyak yang membangun mesbah doa setiap pagi? 1, 2, hampir semua. Malam sama-sama ya kita bangun mesbah doa. Kenapa kita selalu setiap malam? Karena saya ingin membangun mesbah doa buat Tuhan. Bangun, itulah supaya kita tidak apa-apa padam, roh kita nggak padam. Bangun, kita terhubung dengan Tuhan Yesus, dengan memuji, dengan menyembah, maka kita akan connect sama Tuhan. Bukan asal memuji, menyembah, asal nyanyi. Banyak yang suaranya bagus, tapi enggak. Ketika dia menyanyi puji-pujian, bukan dari hati. Walaupun suaranya pas-pasan, kita nyanyi menyembah Tuhan, kita boleh menikmati hadirat Allah hadir. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Disitulah saudara roh kita dijaga mesbah. Itu tugas kita. Hari ini yang pertama, ayo anak-anak Tuhan di tempat ini, hamba-hamba Tuhan, bangun mesbah doamu supaya roh kita enggak padam. Siap? Siap saudara? Siap betul-betul? Yuk kita buka dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Ada yang mau baca? Sudah tersedia ya? Yuk kita baca. Sebab 2-3, semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, mari bangun roh kita, bukan bangun daging kita. Kita lebih menjaga bukan roh tapi daging. Saat daging kita, keinginan daging itu lebih kuat. Ketika daging kita, hujan, gak usah ibadah dah, nanti kamu kena flu batuk, lagi ibadah gak?
Padahal roh harus dijaga supaya apinya nggak padam. Kita harus beribadah, kita harus berdoa, kita harus baca Alkitab. Disuruh baca Alkitab, nggak baca-baca, nggak ada waktu. Kata daging nih bilang, ngapain lu baca Alkitab? Capek-capek buang waktu, ngerti kagak? Udah jangan dah. Itu siapa yang ngomong? Itu siapa yang ngomong? Hati-hati. Saya mau penabur benih walaupun sedikit, tapi kita semua naik ke surga. Amin. Kita menerima keselamatan yang dari Tuhan. Makanya jaga rohani kita. Jangan padam anak-anak Tuhan di tempat ini. Firman Tuhan katakan, jangan engkau mencintai apa? Dunia. Tapi tadi Pujian mengatakan, ku tetap cinta. Cinta siapa? Cinta Yesus. 1, 2, 3. Saya cinta Yesus. Siapa yang saya cinta dunia? Ada? Nggak ada yang ngaku. Nggak apa-apa, saya ampuni. Penabur benih, ada yang masih cinta dunia? Ada? Hari ini Tuhan ingatkan buat kita. Yuk, boleh kita mau mencintai Tuhan Yesus. Orang yang mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hati. Ada tantangan? Ada. Ada masalah? Ada persoalan? Ada. Karena dia cinta sama Tuhan Yesus, dia tidak akan selingkuh. Kalau selingkuh? Saya sangat terberkati, saudara. Dia tidak akan beranjak selingkuh ke dunia. Dia tetap cinta Yesus. Sekarang di gereja-gereja banyak yang selingkuh, saudara. Ada yang ngaku. Luar biasa. Tapi kita anak-anak Tuhan di tempat ini, kita mau tetap setia, kita mau tetap cinta Tuhan dalam setiap kondisi apapun. Sekali Yesus, aku tetap Yesus. Sekali aku mencintai Yesus, tetap Yesus. Sekalipun aku ada di titik terendah, tapi hatiku tetap mencintai Tuhan. Amin. Terlalu banyak yang Tuhan beri buat hidup saudara dan saya. Kadang kita lupa sama Tuhan. Nafas juga itu Tuhan yang beri. Makanya saya seringkali berkali-kali ketika saya berdoa, Tuhan, saya bersyukur, terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan beri. Itu anugerah buat saya. Itu kasih karunia buat saya. Amin. Makanya saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita mengisi hari-hari kita untuk lebih lagi mencintai Tuhan. Jangan pernah padamkan rohmu di dalam Yesus. Karena Tuhan mencari orang-orang yang memiliki api yang menyala, tidak padam. Hati-hati. Kalau kita padam, mungkin saudara nanya, Bu, yang padam rohnya yang bagaimana sih, Bu? Ada yang mau jawab nggak nih? Bantuin Bulan nih. Bu, yang padam rohaninya yang kayak gimana sih, Bu? Ada yang mau jawab nggak? Bantuin yuk. Yang gimana? Nggak lihat aku ya? Tolong. Ya. Bagaimana Pak? Kenapa? Orang yang padam rohnya itu orang yang malas. Katakan, bukan saya. Amin. Malas ke gereja, padam nggak rohnya? Malas baca Alkitab, malas berdoa, memuji menyembah Tuhan, boro-boro saudara, sibuk dengan hal-hal yang duniawi. Berarti kita harus menyadari bahwa roh kita lagi ada. Jangan malas ya. Ibrani 10 ayat 25. Yang kedua pesan Tuhan. Tadi yang pertama apa saudara? Jangan padam rohmu. Tetap mencintai Tuhan Yesus. Ibrani 10 ayat 25. Jangan pernah mencintai dunia, tapi cintailah Tuhan. Karena kita bukan lahir dari dunia. Walaupun kita lahir di dunia, tapi kita bukan lahir dari dunia.
kita milik kepunyaan Tuhan Yesus. Baca yuk 23. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-temuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat. Ini Tuhan katakan, anak-anak Tuhan, di akhir zaman hari-hari ini kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Seberapa banyak yang mau terus semakin giat mencari Tuhan? Bagaimana supaya roh saudara dan saya nggak padam? Giat terus mencari Tuhan. Tadi betul, intim berdoa itu kita mencari Tuhan, beribadah, supaya kita, kerajinan kita tidak kendor, saudara. Tuhan gak mau saudara kendor, bukan rajin, tapi malas. Tuhan gak mau. Kenapa? Karena kita lama-lama, kalau kita malas, padam api kita. Bangun mesbah, itulah kita akan membangun roh kita. Mari anak-anak Tuhan di tempat ini, kita mau semakin giat melayani, semakin giat baca firman Tuhan. Saya mau penabur benih kita sama-sama yuk, mulai besok kita ikut baca firman 1 hari 4 tasa. Siap? Siap ya? Nanti Bu Ana pimpin. Di grup tanya Bu siapa yang gak baca ya. Patasa. Saya mau bersaksi saudara, saya lagi baca Alkitab, saya baca, hati saya ada yang bicara loh. Nah, ada gempa. Makanya saya masukin di grup ya, ada gempa nggak? Beres, saya masih terus baca. Saya keluar, Pak Yusuf. Di hati aku tadi, waktu aku baca Alkitab, aku dengar suara, ada gempa. Ada gempa ya? Dia lagi makan di meja. Nggak ada tuh katanya. Lagi duduk di meja. Pak Yusuf bilang nggak ada. Oh, berarti saya salah. Saya bilang. Tapi saya lanjut. Sharing lagi baca Alkitab. Tahu bener atau enggak, ada atau enggak. Tapi kemarin waktu saya di lapas, anak lapas, ada ya. Anak lapas bilang, Bu, ada gempa di sini besar. Hah? Aku bilang, saya nggak ngerasain. Karena saya lagi baca Alkitab. Tapi di hati saya ada yang bicara, ada gempa. Artinya mari bangun anak-anak Tuhan. Seberapa banyak di sini mau giat, mau rajin berdoa, rajin baca Alkitab, kita rajin disiplin rohani. Orang-orang yang punya disiplin rohani, dia selalu mau punya waktu untuk bangun mesbah doa. Ada nggak di sini? Ada yang selalu setiap hari bangun mesbah doa? Ada? Belum ya? Bu Kris pasti bangun. Saya tahu Bu Kris suka bangun mesbah doa. Ada nggak di sini? Nggak ada yang ngaku? Kita bangun ya. Mulai hari ini kita mau bangun mesbah doa. Roma 12 Pak, ayat 11. Yang Tuhan ajarkan buat saudara dan saya hari ini. Selain kita giat, yuk. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan di tempat ini tetap semangat ya. Jangan kendor. Selama Tuhan kasih kesempatan untuk melayani, kita melayani. Selama saudara dan saya dipercaya sama Tuhan untuk satu misi, visi yang dari Tuhan, kita mau kerjakan dalam hidup kita. Jangan pernah menolak, saudara. Miliki gaya hidup. Miliki gaya hidup. Untuk kita tetap punya kerajinan, gak kendor. Anak-anak Tuhan di tempat ini saya undang untuk kita semakin hari ini, waktunya Tuhan semakin dekat. Jangan pernah kendor rohanimu. Orang yang kendor rohaninya itu kelihatannya saudara, kelihatan.
dia nggak pernah mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang rohaninya kendor itu kelihatan, dia malas untuk berdoa. Baca Alkitab disuruh aja susah, banyak alasannya. Hati-hati anak-anak Tuhan di tempat ini. Tapi hari ini, di dalam segala hal, anak-anak Tuhan tetap semangat. Amin. Orang yang rajin dia punya semangat. Penabur benih punya semangat yang luar biasa. Amin. Makanya jangan pernah mudah menyerah. Jangan merasa saya nggak berdaya, Bu. Saya nggak ada waktu untuk baca Alkitab, untuk berdoa, untuk memuji menyembah Tuhan. Tidak, saudara. Yang ketiga, dalam keadaan apapun, saya mau jaga biar roh saya tetap menyala-nyala. Itu dengan cara apa, saudara? Saya punya kekuatan. Hanya satu kekuatan saya, yaitu di dalam Yesus Kristus. Ada amin, saudara? Miliki iman. Tetap semangat, tetap maju dalam kondisi apapun, sulit, masalah, persoalan, tantangan dalam hidup. Kita tetap maju untuk melayani Tuhan. Siap nggak? Siap. Kita maju melayani Tuhan. Hari-hari ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, kita mau tetap setia pada Kristus. Kita mau tetap apa, saudara? Setia. Jangan pernah goyah. Arahkan hatimu, fokuskan matamu hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dunia boleh goncangan, boleh terjadi, tapi anak-anak Tuhan yang selalu fokus mengarahkan hatinya, hidupnya mempersembahkan untuk Tuhan, kondisi apapun dia tidak pernah tergoncangkan. Dia tetap kuat, gak mudah menyerah, gak mudah putus asa. Dia miliki kekuatan yang dari Tuhan. Bahkan dia bisa menerobos setiap situasi keadaan dalam hidupnya. Kalau kita punya roh yang menyala-nyala, kita bisa melewati setiap badai, setiap tantangan di dalam hidup kita. Bisa menerobos. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Semakin saudara dan saya memilih untuk tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, yang pertama, ini Roh Kudus ingatkan buat saudara dan saya. Semakin hari saudara memilih untuk tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, yang pertama Tuhan katakan, percayalah, Tuhan akan memulihkan hidupmu. Katakan itu saya. Amin. Ketika saudara memilih untuk memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan, percayalah Tuhan yang akan memulihkan hidup saudara dan saya. Tuhan yang akan membalikan keadaan hidup saudara dan saya. Percayalah Tuhan juga yang akan menuntun setiap langkah-langkah hidup saudara dan saya. Gak pernah ditinggalkan Tuhan. Makanya saat kita punya roh yang menyala-nyala di dalam Yesus, percayalah, Tuhan Yesus akan adakan perbedaan buat saudara-saudara dan saya di tempat ini. Amin. Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan membelamu, dan Tuhan akan memberkati hidupmu. Yang percaya bersama saya katakan, tadi saya katakan, bukan daging yang menyala-nyala, tapi apa? Roh kita yang menyala-nyala. Hati-hati ya. Jangan pernah padam roh kita. Semakin hari kita mau semakin cinta Tuhan Yesus. Makanya, bagaimana supaya kita tidak padam? Yuk semakin intim, dekat, baca firman, utamakan Tuhan dalam hidup. Kalau kita rohani kita nggak diberi makan, lama-lama apa saudara? Mati rohani kita. Perlu makan nggak? Rohani kita, yang kita perlu kasih makan itu bukan hanya jiwa badani, tapi roh kita pun perlu diberi makan. Tahu nggak caranya kasih makan?
Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Baca firman. Beri makan roh kita. Kalau roh kita nggak diberi makan, lama-lama padam, akhirnya mati rohani kita. Ujung-ujungnya Tuhan bilang, maaf, aku tidak mengenal engkau. Siapa yang rugi? Hati-hati ya. Saya mengiring Tuhan 24 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun saya mengikut Yesus. Hati-hati. Hari ini Tuhan ingatkan buat setiap kita, yuk kita bangkit kembali, memiliki semangat untuk lebih lagi mencintai Tuhan, bukan mencintai dunia. Bawa hidup saudara untuk selalu dekat dengan Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, orang yang setia lebih dari dunia, cintanya kepada Tuhan, maka hidupnya Tuhan akan bawa pada satu terobosan Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan pasti memberi kelimpahan di dalam hidupnya. Katakan saya. Kita lihat di dalam Wahyu ya. Yuk. Di dalam Wahyu 2 ayat 3 dan 4. Ini saudara, kita belajar bagaimana kita boleh menjadi ya. Yuk kita baca ya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jangan pernah kita merasa roh kita lelah, letih. Seringkali kita alami nggak? Alami. Bukan hanya jiwani, tubuh kita yang lelah, yang letih, roh kita juga kadang-kadang gitu. Apalagi saat kita berdoa meminta sama Tuhan, Tuhan belum jawab. Tapi hari ini dengan baik-baik, miliki kembali persekutuan yang indah, yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Satu hal yang Tuhan ingatkan yang terakhir, periksa hatimu malam hari ini. Katakan bersama saya mau periksa hati saya. Jangan pernah saudara kehilangan yang keempat. Yuk kita baca ayat yang 4. Namun demikian aku mencela, Tuhan mencela kita, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Hati-hati. Hari ini saudara sudah dengar firman Tuhan, janganlah padamkan rohmu. Hari ini saya mau katakan, yuk mari introspeksi, mari lihat posisi hatimu saat ini. Apakah kita saat ini kehilangan kasih yang mula-mula sama Tuhan? Atau kita tetap menyala-nyala? Atau tetap kita giat bersama Tuhan? Kalau kita mulai lelah, ya, mulai kita kasih kita sama Tuhan itu tidak seperti saat kita pertama cinta sama Tuhan Yesus. Aduh, menggebu-gebu. Dan kita mulai kendor, meninggalkan kasih yang mula-mula. Mari kita mau bertobat hari ini. Jangan sampai Tuhan tidak mengenal kita. Pesan Tuhan buat saudara dan saya, introspeksi hatimu. Yang kedua, perkuat kasih kita sama Tuhan. Apa saudara? Perkuat kasih kita sama Tuhan. Yang ketiga, pertajam imanmu kepada Tuhan Yesus. Karena apa yang kau percaya, apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat, di mata Tuhan gak pernah sia-sia. Artinya apa saudara? Tuhan perhitungkan ketika kita melayani. Hari ini ya, dengar baik-baik saudara, Tuhan ingatkan, mari pelihara kasih mula-mula kita dengan Tuhan. Jangan sampai saudara menjadi orang yang terdahulu, menjadi yang terakhir, terbelakang. Tidak. Jangan ya saudara. Menjelang hari Tuhan, mari kita semakin dekat. Menjelang hari Tuhan, kita semakin intim sama Tuhan. Menjelang hari Tuhan, mari rohani kita
jangan kita tertidur. Menjelang hari Tuhan, kita memiliki roh yang menyala-nyala. Menjelang harinya Tuhan, kita memiliki cinta mula-mula itu tetap kita pelihara dalam hidup kita. Ada amin saudara? Jangan menjadi orang-orang yang tertidur rohaninya. Bangkit, semangat, maju di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya ketika rohani kita bangkit, ada ketaatan di dalam hidup kita, ada roh doa, ada roh pujian penyembahan, ada roh kasih dalam hidup kita, maka saudara akan menjadi orang-orang yang diberkati sama Tuhan. Amin. Ingat ya, roh kekuatan yaitu Roh Kudus ada dalam setiap hidup kita. Hari ini ada satu komitmen, kita mau lebih lagi beribadah, kita mau lagi melayani Tuhan, kita mau lebih lagi mencintai Tuhan, tetap setia, memiliki roh yang menyala-nyala. Satu hal yang Tuhan Roh Kudus katakan buat saudara dan saya, tetap waspada. Tetap apa? Waspada. Kita perlu api yang besar dalam hidup kita. Jangan pernah padamkan. Kita terus memiliki roh yang menyala-nyala, itu tidak tergoncangkan oleh apapun. Situasi masa sukar boleh terjadi, tapi kalau saudara punya roh yang menyala-nyala, engkau tidak akan menjadi orang yang tergoncangkan oleh apapun. Kau tetap kuat, kau terus berjalan bersama Tuhan, kau tetap tidak akan mudah digoyahkan oleh keadaan. Ada amin saudara? Jadilah teguh, jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki roh yang menyala-nyala. Supaya apa? Supaya hidupmu dikenal oleh Tuhan. Saat Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa di surga, Tuhan bilang, mari nak masuk, rumahmu sudah selesai. Bukan mari nak keluar lagi, enggak. Bukan maaf, aku tidak mengenal engkau. Tapi Tuhan Yesus katakan, mari nak masuklah, rumahmu sudah selesai. Jadi hati-hati ya anak-anak Tuhan. Hari ini Tuhan mengajarkan, mengingatkan supaya kita waspada, berjaga-jaga. Bangun apa tadi? Mesbah doa. Intim dekat dengan Tuhan. Naikkan selalu pujian penyembahan sama Tuhan Yesus. Dimanapun, kapanpun. Saya kalau naik motor sama Pak Yusuf, saya duduk di belakang. Tapi saya selalu ada pujian yang saya naikkan. Saya selalu nyanyi, mulut saya komat kamit. Artinya apa saudara? Saya mau roh saya terhubung dengan roh Tuhan. Begitupun hidup saudara dan saya. Jadi jangan pernah main-main lagi ya anak-anak Tuhan. Jadilah kita anak-anak Tuhan menjadi 5 gadis yang bijaksana, bukan yang bodoh. Kita punya persediaan minyak, pelita kita tetap menyala. Hidup kita, hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Saat saudara mempersembahkan hidupmu buat Tuhan, saya percaya terobosan-terobosan akan terjadi dalam hidupmu. Ada amin? Karena saya katakan, Tuhan tahu gak pergumulan kita? Tapi Tuhan melihat perjuangan rohmu sama Tuhan. Tetap mengucap syukur, tetap berterima kasih, tetap memuji menyembah Tuhan, tetap beribadah, menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kondisi apapun. Kita selalu mau jaga api kita tetap menyala. Mulai hari ini bangun kembali yuk roh kita, baca firman Tuhan. Saya mau tanya, hari ini ada yang sudah baca firman Tuhan belum? Hari ini ada yang sudah baca firman Tuhan belum? Sudah ya, satu. Tadi sama-sama ya sama Bulani ya. Maksudnya di rumah. Bagaimana rohmu bisa menyala kalau tidak diberi makan? Jadi yang dikasih makan itu bukan daging aja. Roh kita perlu dikasih makan, ya.
Di akhir zaman ini, Roh-Mu berilah makan. Supaya roh kita sehat, roh kita kuat, makanlah firman Tuhan. Bukan Alkitabnya yang dimakan, tapi firman kita makan ya. Kita baca firman setiap hari, renungkan, tapi kita mau lakukan di dalam hidup kita. Nggak gampang, susah. Saya sebagai pengkhotbah ini pedang bermata dua loh saudara. Ini bukan buat saudara, buat saya pribadi. Kadang saya diingetin, nak. 3 minggu yang lalu Tuhan ingetin sama saya. Saya sampaikan ya. Ketika saya memuji menyembah, tapi saya udah beberapa orang saya udah bicara. Nak, jangan sakit hati. Tetap kuat. Tetap pandang aku, kata Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan aku. Aku akan selalu menuntunmu, mengurapimu dan memberkati. Penabur benih dengan baik-baik. Aku sedang bersihkan. Kaget gak saudara? Saya kaget. Waduh. Jangan takut, jangan sakit hati. Lalu saya cerita sama bapak saya. Saudara tahu bapak saya, Pak Lukas. Saya pelayanan ke Curug berdua sama Pak Lukas. Saya cerita, Pak, saya doa dapatnya ini Pak. Dia bilang, betul Bu, sekarang banyak orang-orang percaya yang selingkuh. Selingkuh apa Pak? Hari ini di sini, besok di sana. Terus dia bilang begini, saya ketawa juga ya. Ini udah beres ya firmannya. Ya, jangan padam roh kita. Pak Lukas bilang begini. Kadang-kadang sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang stres lalu meninggal. Kenapa Pak? Saya bilang. Satu, banyak jemaat yang selingkuh. Dia pakai bahasa Sunda, orang anu mere makan katanya. Terus tapi bertelurnya di tempat lain. Makan di dia, ngendok di dia tuh gitu ya. Saya ketawa itu. Maksudnya Pak, makan di penabur benih tapi ngendok di tempat lain katanya. Oh jemaat saya enggak Pak, semua setia. Beri tepuk tangan dong buat penabur benih. Semua setia Pak. Makan bersama, bahkan bertelur pun di sini bersama. Diberkati untuk jadi berkat. Puji nama Tuhan ya saudara, saya senang. Makanya ketika saya sampaikan bahwa saya dapat, benar-benar saya dapat pernyataan ini sampai 3 kali. Ada pembersihan. Lalu saya cerita sama Pak Yusuf. Dia bilang, kamu ingat gak? Waktu kamu doa, kita doa ya, para imam doa, melambut benih akan ada pembersihan. Ya Tuhan akan angkat. Ternyata benar saudara. Ya, ada pembersihan. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Kita tetap bersatu. Kita unity, kita family, dan kita keluarga penabur benih. Makan bersama, tidak bertelur di tempat lain. Ya, kita sama-sama membangun, melayani di tempat ini bukan buat penabur benih, tapi buat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mempersembahkan hidup saudara dan saya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang kita cari bukan panggung, yang kita cari bukan nama baik, yang kita cari bukan berkat harta kekayaan. Jangan motivasi mengiring kita sama Tuhan, ibadah sama Tuhan itu salah. Kita nggak diberkati, tapi kita mengiring mengikut Tuhan karena Tuhan mencintai kita. Tuhan memberi banyak dalam hidup saudara. Sampai hari ini, kalau saudara masih bernafas, masih hidup, itu anugerah, kemurahan yang Tuhan beri. Jadi pesan Tuhan hari ini saya sampaikan lewat firman-Nya, janganlah padam roh. Anak-anak Tuhan di tempat ini, saya tidak mau padamkan roh saya, mau tetap menyala-nyala. Dengan kuncinya memberi makan roh saya, baca firman, beribadah, bangun mesbah doa, melayani, maju di dalam Tuhan, mempersembahkan hidup kita, harta kekayaan kita, semua untuk memuliakan nama
Tuhan Yesus. Maka engkau akan mengalami terobosan-terobosan dalam hidupmu. Engkau akan mengalami janji-janji Tuhan. Engkau akan mengalami berkat Tuhan. Keselamatan Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Karena ini waktunya akhir zaman. Kita tidak main-main lagi mengiring Tuhan, mengikut Yesus. Kita mau lebih sungguh lagi. Amin. Puji nama Tuhan. Saya panggil para imam untuk maju ke depan. Kita mengangkat pujian Roh-Mu yang hidup. Saudara taruh tangan kanan di dadamu. Seperti firman Tuhan mengajar bagi setiap kita. Biarlah hati saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidupkan, aktifkan Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu. Ajak selalu komunikasi. Kadang kita melupakan dalam hidup kita ada Roh Kudus. Kita punya Roh yang hidup, yaitu Roh Kudus. Dia selalu ada dalam hidupmu. Minta hari ini penuhi dengan api Roh Kudus dalam hatimu. Saat ada Roh Tuhan dalam hidupmu, hatimu tenang. Sekalipun kau punya masalah, pergumulan, sakit, penyakit, tantangan dalam hidupmu, katakan saudara, undang. Jiwaku tenang. Mari sama-sama saudara bangkit berdiri. Buka hati. Amin. Minta saudara, minta Roh yang baru, jiwa yang baru, di dalam nama Yesus, hati yang baru. Biar abadnya kasih. Alih-alih Roh Kudus seluruh hidupku. Biar abadnya kasih. Roh yang hidup penuh. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang Tuhan. Jiwaku tenang bersama. Hati kami tenang ketika kami bersama Tuhan. Buka hatiku, buka hati, jamah kami Tuhan, bersama sampai di hadirat seluruh hidup di altar-Mu, buka hatiku Tuhan, katakan Tuhan Yesus ya, ku berserah penuh, amin, amin, ku buka hati, haleluya Tuhan. Berserah penuh di hadirat Tuhan, ambil seluruh hidupku, keluargaku Tuhan, usaha bisnis, ekonomi, pekerjaan, pelayananku, berdiri di asyaimu di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar. Katakan aku menyembah-Mu Tuhan Yesus. Mari sembah, haleluya.
sakit berkata aku sembuh Tuhan dalam nama Yesus. Yang lemah berkata aku kuat di dalam nama Yesus. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Santai, haleluya. Terima urapan Allah yang baru turun atas kita. Beri hais dalam keadaan apapun, tetap semangat, kuatkan, teguhkan hatimu, tetap memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Jangan pernah kau tertidur rohmu, jangan suan-suan kuku. Orang kata-kata kasyekere-dede-kasyangenai. Karena waktu Tuhan semakin dekat. Orang ketika syekere-rais, biarlah terus kita memiliki persediaan minyak di dalam setiap hidup. Kuriki ayah asyik terkenai. Glory, haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus terus berbicara dalam hati kehidupan kami. Kami mau membangun roh kami kembali Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau roh kami mulai padam, mulai kendor Tuhan, roh kami Tuhan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami boleh memiliki roh yang menyala-nyala. Kami terus mau membangun mesbah doa kami. Kami mau terus maju melayani Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami mau terus Tuhan memiliki roh berdoa untuk memuji menyembah Tuhan. Aku percaya setiap kami, ketika kami memiliki roh yang menyala-nyala, ada terobosan-terobosan yang baru yang kami terima. Ada mujizat, ada pemulihan, ada kesembuhan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat percaya itu Tuhan. Karena roh-Mu yang hidup ada di dalam hati kami, ada dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Allah Roh Kudus. Kau Allah yang setia, Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu menyertai kami dalam kondisi apapun hari-hari ini. Di masa-masa sukar hari-hari ini, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Roh Kudus, aku punya Roh Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan gak pernah tinggalin kami. Tuhan selalu meteraikan kami dengan kuasa darah Yesus. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dengan damai, dengan sukacita. Bahkan diteguhkan iman kami, dikuatkan iman kami di dalam Engkau. Sehingga Tuhan, kami percaya setiap kami boleh mengalami lawatan Tuhan jamahan-Mu. Malam hari ini, yang sakit disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, penghiburan dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan beri penghiburan dari Bapa Surgawi. Kami percaya setiap kami malam hari ini, jemaat umat-Mu yang di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, aku percaya kemenangan kami terima di dalam Tuhan. Ada kebangunan rohani kami dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali di dalam nama Yesus. Kami mau tetap menyala-nyala, kami mau tetap semangat, giat untuk selalu melayani, mempersembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan demi kemuliaan nama Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama saya katakan amin. Tuhan memberkati, silakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua diberkati, amin. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kalau Engkau telah memberkati setiap kami. Dan tiba saatnya kami akan memberikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus membalasnya dengan berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Allah itu baik, amin. Amin. Sungguh baik bagi kita semua. Ditunjukkannya kasih setianya, dan Dia yang menyediakan apapun yang kita perlukan. Amin. Haleluya. Sungguh baik bagimu, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan
Yesus kita luar biasa. Amin. Terima kasih untuk persembahannya yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus membalasnya dengan berlipat-lipat kali ganda. Ada pengumuman Bulani? Hari Senin, Selasa, doa di rumah masing-masing. Hari Senin dan hari Selasa doa di rumah masing-masing karena Bapak dan Ibu Gembala ada keperluan untuk keluar kota. Sebelum kita mengakhiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti dengan kasih Tuhan, Ibu Kristanti berdoa untuk doa bangsa dan negara dan untuk perkembangan pertumbuhan gereja di tempat ini. Silakan Ibu Kristanti. Mari saya undang bangkit berdiri. Mari kita satukan hati untuk berdoa untuk syafaat untuk bangsa dan negara tercinta. Bapa, kami datang kepadamu membawa hati kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang bersemayam di dalam hati kami, Tuhan. Engkau sanggup mendengarkan doa kami, Tuhan, dan Engkau sanggup menolong dan menopang kami pribadi lepas pribadi, karena hanya Engkau yang paling mengerti isi hati kami masing-masing. Sebelum kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, silakan Engkau beracara di dalam hati kami, Tuhan. Engkau yang senantiasa, Tuhan, mengasihi kami juga, Tuhan. Engkau senantiasa merindukan kami, Tuhan, untuk semakin hari kami semakin lebih dekat dengan Engkau. Tuhan, kami berdoa sepakat untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta. Mari Tuhan, Engkau memberkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, anggota MPR, DPR, eselon 1, eselon 2, TNI, Polri, serta jajaran-jajarannya dari yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan. Kami doakan mereka, Tuhan, bersepakat, Tuhan, karena pemerintah yang Engkau tetapkan bagi kami, Tuhan, perlu kami doakan, Tuhan. Karena itu kami bersyafaat untuk mereka, Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada mereka hikmat dan marifat-Mu, Tuhan, untuk mengelola bangsa ini, Tuhan, dari Sabang sampai Merauke sampai ke Pulau Rote dengan hikmat dan marifat dari Engkau. Karena tanpa hikmat dan marifat dari Engkau, Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Tapi kami percaya, Tuhan, Engkau mampu memulihkan Indonesia, Tuhan. Engkau mampu memberkati Indonesia, Tuhan, dari keadaan